Ya, shalom semuanya, shalom, 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 shalom. Haleluya, ya. Saya mau kita mulai dengan semangat karena kita tahu bahwa Tuhan kita baik dan bahwa saya untuk selama-lamanya kasih setianya. Oleh sebab itu saya percaya hari ini kita bisa menikmati terus kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa, ya. Ini yang membuat harusnya hati kita malam ini penuh dengan sukacita, ya, penuh dengan semangat. Sekali lagi shalom, shalom semuanya. Haleluya. Coba kasih dulu tangannya. Wah, tangan saudara tuh memberkatin saya loh. Luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Iya kan? Ada orang yang mau angkat tangan aja susah loh. Ya kan? Kemarin saya ketemu satu satu jemaat atau siapa ya? Siapa ya sih kemarin saya lupa. Katanya itu kalau lagi kumat itu angkat tangannya aja susah gitu. Jadi kalau kita masih bisa angkat tangan seperti ini, itu blessing, itu berkat buat setiap kita. Amin. Haleluya. Saudara masih semangat malam ini? Amin. Haleluya. Selamat bergabung malam ini di Fellowship Satu Jiwa. Salam sejiwa buat setiap saudara. Ya, Tuhan kita baik. Dan saya rindu malam ini kita bisa berkumpul bersama dalam hadirat Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, menikmati terus bahwa Allah kita tuh Allah yang hadir dimanapun kita berada. Saya berdoa malam ini biar pertemuan malam ini bukan pertemuan biasa, tapi pertemuan di mana kita bisa mengalami Tuhan secara pribadi. Saya terbatas, saya banyak kekurangan, saya nggak bisa apa-apa. Tapi saya percaya Tuhan yang saya sembah di dalam nama Yesus adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Jangan batasin Tuhan malam ini dengan keberadaan kita, ataupun mungkin saudara lihat, wah ini yang ngomong ini lagi, ini lagi. Saya nggak tahu, mungkin saudara yang bosan dengan saya nggak tahu, tapi saya nggak akan bosan dengan saudara. Haleluya, ya. Jadi biarlah setiap kita malam ini buka hati, ya, biar Tuhan jamah kita, ya, Tuhan lawat kita, Tuhan baik buat setiap saudara. Haleluya. Saya mau kasih salam dulu nih biasa, ya, buat setiap saudara yang bergabung di ruangan Zoom malam ini. Saya melihat ada Pak Joni Budice dengan cucunya udah besar. Shalom. Waduh, nggak kerasa ya. Kadang ini gara-gara pandemi, setahun, 1,5 tahun nggak ketemu, tiba-tiba kok udah gede, ya kan? Kok tiba-tiba udah tambah umur, ya. Saya ketemu tadi dengan beberapa karyawan saya di pabrik, udah kayaknya berapa bulan nggak ketemu, kok tambah gemuk, ya kan? Mungkin udah tambah 5 kilo, jangan-jangan. Haleluya. Ya, asal jangan tambah kurus, ya kan? Puji Tuhan. Jadi ini masa-masa yang luar biasa kalau kita masih bisa bertemu. Saya berdoa ya, kita sama-sama berdoa nanti biar pandemi ini cepat selesai, jadi kita bisa ketemu live ya. Karena ada juga di sini jemaat orang-orang yang ketemu di Zoom tapi belum pernah ketemu live dengan saya katanya. Oke, nanti kita ketemu ada waktunya ya. Tanggal 7 November saya sudah bisa, puji Tuhan, bisa onset melayani langsung ya di Aruna 1. Ya, saudara yang mau ketemu ya nanti ketemu ya. Kita bisa sama-sama beribadah ya, tapi yang penting jangan cari saya, cari Tuhan. Haleluya. Ada juga Pak Hari, Bu Nora, shalom ya, Cirina shalom, Pak Hadi, Ibu Cihwa, Ibu Wawa, Ibu Liwa, Ibu Cunlan, ada Pak Sukanto, Pak Sukanto Hadi shalom, sehat selalu ya, lama nggak ketemu, saya percaya Pak Sukanto semuanya sehat ya, keluarga baik, terus semangat, haleluya ya, saya kangen sama Pak Sukanto nih udah lama. Pak siapa lagi, Pak Yusuf, Ibu Priska ya, ada abang kita, Bang Victor, ada Shirley, ada Luciana, Bu Chunlan, Pak Gunawan, ada Heri. Halo Bro Heri. Wah, sambil menyusui anaknya ini luar biasa ya. Selamat ya, baru punya anak Bro Heri kita ini. Puji Tuhan jadi bapak sekarang ya. Merasakan bagaimana kehidupan seorang ayah. Haleluya. Ya, shalom buat semuanya yang mungkin saya nggak bisa sebut satu persatu. Shalom buat yang bergabung juga di ruangan Facebook Aruna 1. Ya, saya bersyukur kita malam ini bisa berkumpul dalam fellowship Satu Jiwa. Kita siapkan hati, kita akan belajar sesuatu malam ini. Ya, kalau ada di antara saudara yang mau nanti berbagi kesaksian atau perlu dukungan doa, saudara bisa juga sampaikan di kolom komen. Spesial untuk hari ini ya, minggu depan kalau saudara mungkin pengen bahas sesuatu, pengen tahu sesuatu,
Saudara tulis ya nanti ya di kolom komen mau bahas apa kira-kira yang saudara pengen tahu. Nanti minggu depan saya spesial edisi ya buat pengen bahas sesuai dengan permintaan saudara-saudara ya. Nanti kita kumpulkan pengen paling banyak pengen bahas apa sih ya. Nanti kita akan sama-sama belajar untuk minggu depan. Tulis di kolom komen. Oke? Siapkan hati kita. Saudara siap? Yang siap katakan siap. Amin. Puji Tuhan. Ya, kadang kita harus memotivasi diri sendiri. Karena kadang di rumah saudara mungkin saudara di kamar sendiri nggak ada siapa-siapa, ya kan? Nggak tahu tuh, ada malaikat nggak di sebelah saudara? Saya nggak tahu, ya kan? Jadi kita harus kadang memotivasi diri sendiri. Kalau enggak kita jadi lemah, ya. Kadang kadang jiwa tuh harus dimotivasi. Makanya Mazmur mengatakan pujilah Tuhan hai jiwaku. Jadi harus kasih semangat. Ya. Kita siapkan hati kita akan doa, kita akan memuji, menyembah Tuhan. Silakan Pak Purnama untuk pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya, Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu. Sampai hari ini Kau masih pelihara kami kesehatan, hati yang damai, dan sukacita ya Tuhan. Malam ini kami akan mengadakan fellowship satu jiwa ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang Kau ingin sampaikan melalui Pak Rudi, Tuhan, menjadi rema bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, buatlah agar apa yang kami lakukan hari ini dalam fellowship di acara Zoom ini sinyalnya kuat, tidak ada gangguan, dan lancar semuanya Tuhan. Dan menjadi sebuah rema bagi firman-Nya bagi kami dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Lebih dari Bapa di dunia, Kau menjaga hidupku ya Allah. Bahkan lebih dari kasih seorang ibu, Engkau selalu menyambutku. Lebih dari yang dunia tawarkan, Kau berikan yang terbaik, oh Tuhan. Sekalipun tak seorang mengindahkanku, Engkau tak pernah membuangku. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saat ku tiada menyadarinya, Kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang kurasa, lebih dari Bapa di dunia, lebih dari Bapa di dunia. Kau menjaga hidupku ya Allah. Bahkan lebih dari kasih seorang ibu, Engkau selalu menyambutku. Lebih dari yang dunia tawarkan, lebih dari yang dunia tawarkan. Kau berikan yang terbaik, oh Tuhan. Sekalipun tak seorang mengindahkanku, Engkau tak pernah membuangku. Kau mengasihiku, Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saat ku
kasih yang sempurna, kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Kau mengasihiku Tuhan, kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saat ku tiada menyadarinya, kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna, kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Lebih dari yang ku rasa. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, haleluya, haleluya, Yesus, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saat ku tiada menyadarinya, kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna, kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, Jesus, Jesus, Yesus. Haleluya. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka,
kasih Tuhan, bersyukur Tuhan buat kasih-Mu Tuhan bagi kami yang begitu besar Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau peduli dengan segala persoalan kami Tuhan, segala masalah kami Tuhan. Walau mungkin kadang kami belum melihat Tuhan apa yang kami seperti yang kami harapkan Tuhan. Mungkin kami tidak melihat Tuhan semuanya keadaan seperti yang kami harapkan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, di dalam Engkau Tuhan, kami serahkan kepercayaan kami semuanya Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk kami tetap bersyukur Tuhan dalam segala keadaan Tuhan. Walaupun mungkin keadaan kami yang mungkin kurang enak juga Tuhan. Tapi ajar kami Tuhan untuk kami selalu bersyukur Tuhan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan. Kami percaya hanya kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar Tuhan kami mau dengar firman Tuhan. Biar Tuhan Kau urapi korudi Tuhan. Urapan-Mu turun Tuhan, urapan-Mu turun Tuhan. Turun di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi korudi Tuhan, urapi Tuhan, urapi Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biar setiap kata yang keluar Tuhan menjadi kekuatan Tuhan. Setiap kata yang keluar dari korudi Tuhan menjadi kesembuhan Tuhan, menjadi bagi hati yang terluka Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, ada urapan-Mu atas korudi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa Tuhan. Haleluya. Amin. Amin, amin. Thank you buat Yandri yang mimpin kita masuk dalam hadirat Tuhan. Sekali lagi, shalom buat semuanya. Salam sajiwa buat setiap saudara, salam satu jiwa ya. Happy day. Karena saya percaya bahwa setiap hari kita akan terus mengalami kebaikan, sukacita ya dalam Tuhan yang luar biasa. Salam buat saudara juga yang baru pertama kali mungkin ikutan ya FSD ini, Fellowship Satu Jiwa. Kami menyambut saudara sebagai satu keluarga di dalam Tuhan ya. Kita siapkan hati kita, saudara sudah ready untuk kita sama-sama belajar malam ini ya. Jadi kita masih akan bahas seri berjalan dalam kuasa Allah. Saudara yang mungkin pengen melihat seri lengkapnya bisa ikutin lewat YouTube atau channel Facebook Aruna 1. Jadi ada 4 tema yang saya bahas. Ini tema yang terakhir hari ini. Saya akan bahas temanya adalah filosofi Maria. Ya, ini kalau kita bicara filosofi ini bicara sebetulnya tentang pengalaman ya. Filosofi ini bicara tentang pengalaman hidup seseorang yang akhirnya membuat pengalaman itu menjadi prinsip ya, menjadi prinsip dasar kehidupan dari seseorang tersebut. Dan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan kita tahu ada prinsip dasar juga dalam kehidupan kita orang percaya ya, yaitu prinsip-prinsip kerajaan Allah. Dan kita akan belajar dari kehidupan Maria. Ada filosofi atau prinsip dasar dari kehidupan Maria yang ditulis di Alkitab, yang kita bisa banyak dapatkan sesuatu dari seorang yang bernama Maria. Kalau saudara baca di Alkitab, saudara akan menemukan banyak Maria di situ ya. Tapi bukan Maria Mercedes itu ya, yang sinetron zaman tahun kapan itu ya kan. Saudara yang mungkin tahu sinetron saya itu waktu SMP atau SMA ya, ada Maria Mercedes kalau nggak salah itu kan, ramai banget semua orang nonton tuh. Bukan Maria itu ya. Maria yang ditulis di Alkitab ini ada macam-macam. Ada Maria Magdalena di mana Tuhan pernah usir 7 roh jahat dari wanita ini. Ada juga Maria ibu dari Tuhan Yesus ya. Tapi yang akan kita bahas ini adalah Maria saudara dari Marta dan Lazarus. Nah, kita akan melihat ada filosofi yang kita bisa belajar, prinsip dasar dari kehidupan Maria yang ditulis di Alkitab, di mana lewat kehidupan Maria, saudara dan saya bisa belajar sesuatu. Ada kuasa Allah yang luar biasa yang akan saudara dan saya dapatkan kalau kita hidup memakai prinsip dasar yang dilakukan oleh Maria. Nah, kita akan belajar. Kalau saudara baca tentang kehidupan Maria, saudara akan bisa melihat hal-hal yang luar biasa dari kehidupan Maria ini. Saya melihat ini luar biasa ya. Maria ini orang yang saya pikir luar biasa. Kenapa? Nanti saya akan ceritakan kenapa dia itu luar biasa. Makanya saya pikir
saya perlu bahas kupas tentang hal ini. Saudara kalau perlu catat bisa catat, kalau enggak saudara bisa simak baik-baik ya supaya firman ini bisa benar-benar saudara tangkap full ya. Saudara bisa taruh di hati saudara yang paling subur sehingga apa? Sehingga akhirnya bertumbuh dan berbuah. Kalau firman itu berbuah, yang akan untung saudara sendiri. Haleluya. Jadi kita akan belajar hari ini tentang filosofi dari Maria. Yang pertama, kalau saudara baca di Lukas 10 ayat 38 sampai 42, nanti saudara catat aja. Bagaimana waktu itu Tuhan Yesus datang ke rumah Maria dan Marta. Jadi mereka tinggal tuh di Betania ya. Betania ini kurang lebih 11-12 mil dari Yerusalem kalau nggak salah. Tuhan Yesus tuh seneng banget mampir ke rumah orang ini. Bahkan Maria itu boleh dikatakan kayak muridnya Tuhan Yesus. Jadi buat murid-murid Tuhan Yesus bukan cuma 12 rasul yang kita kenal, tapi salah satunya juga Maria dan Marta. Jadi kita bisa melihat mereka tuh orang yang spesial di mata Tuhan. Waktu Tuhan Yesus datang ke rumah Maria dan Marta, Marta tuh sibuk. Dia sibuk layanin Tuhan Yesus, ya dia pikir apa yang dia lakukan itu baik. Tuhan nggak pernah ngomong apa yang dilakukan oleh Marta itu adalah sesuatu yang berdosa. No. Tuhan nggak pernah ngomong itu sesuatu yang salah. No. Ya, Tuhan nggak pernah ngomong itu dan Tuhan nggak larang itu. Berarti saya melihat bahwa apa yang dilakukan Marta itu sebetulnya nggak salah. Cuma yang saya renungkan bahwa kadang kita harus tahu momennya, ya, momennya. Jadi untuk momen saat itu, apa yang dilakukan oleh Marta itu sebetulnya bukan yang Tuhan mau. Marta itu sibuk untuk lakukan segala sesuatu menyenangkan Tuhan. Tapi untuk momen itu bukan itu yang Tuhan mau. Karena saya melihat dalam konteks yang lain, waktu Tuhan Yesus diikutin oleh 5.000 orang yang begitu banyak, belum termasuk wanita dan anak-anak, jadi mungkin bisa puluhan ribu orang. Tuhan Yesus justru pengen murid-muridnya itu sibuk cari makan buat mereka. Saya pernah baca itu kan? Jadi kita harus tahu momen, ya kan? Momen yang tepat untuk waktu yang tepat itu akan menjadi sesuatu yang spesial. Karena apa? Karena kalau kita melakukan sesuatu yang menurut kita mungkin itu rohani. Wah, kita lakukan ini saudara pelayanan, saudara berdoa, saudara baca Alkitab. Tapi hasilnya nol besar. Sepertinya kita nggak dapetin apa-apa. Bahkan akhirnya kita mungkin mulai kecewa dengan keadaan. Ya, seperti Marta dia kecewa. Dia mulai komplain sama Tuhan. Tuhan, itu kenapa saudara saya Maria kok diem aja, kok nggak bantu saya? Ya kan? Kita mulai tuding orang lain. Kita mulai melihat orang lain. Dan akhirnya Maria hidupnya penuh dengan khawatir, ya kan? Dia hidup nggak punya iman lagi karena lawan dari khawatir tuh iman. Saya percaya mungkin imannya sudah mulai turun. Itu berarti ada yang salah dengan kekristenan kita. Jadi saudara harus perhatikan itu. Tapi dari kehidupan Maria kita belajar di ayat 39 apa yang Maria lakukan. Maria justru di situ duduk dekat kaki Tuhan, terus mendengarkan perkataan Tuhan. Kurang lebih seperti itu. Jadi dia duduk dekat kaki Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan perkatakan. Jadi ini yang kita harus belajar dari kehidupan Maria. Maria ini senang duduk dekat kaki Tuhan. Dia duduk diam untuk mendengarkan. Kalau Marta itu cerewet orangnya tipenya. Dia banyak ngomong, dia banyak ngobrol, ya, dia banyak menyampaikan sesuatu. Saya perhatikan dalam kehidupan Maria, sangat sedikit sekali ditulis di Alkitab, Maria itu ngomong. Cuma satu kalimat yang saya baca di firman Tuhan, di Yohanes 11 kalau nggak salah. Waktu Maria ketemu Tuhan Yesus dalam peristiwa Lazarus sebagai saudara dari Maria itu mati. Maria cuma ngomong, Tuhan coba kalau kamu ada di sini, pasti Lazarus nggak akan mati. Cuma itu aja yang saya baca di Alkitab. Saya menemukan Maria cuma ngomong seperti itu. Jadi saya melihat Maria ini punya karakter, dia itu pendiam, nggak banyak ngomong, ya. Tapi diam di sini bukan berarti ya apa ya, kalau kita orang Sunda tuh saya bahasa kasarnya tuh ngomong apa itu diam itu apa ya, ngajedok apa ya, kalau orang Jawa ngejedok kejedok gitu, kejedok tembok gitu kan, atau apa itu cicing gitu kan bahasa Sunda ya, maaf ya kalau mungkin ini kasar.
Itu bahasa Sundanya seperti itu. Bukan seperti itu. Bukan diam tuh artinya males-malesan, nggak ngapa-ngapain, pasif. No, bukan seperti itu maksudnya. Tapi diam di sini dalam arti apa? Diam di sini dalam arti Maria itu dia fokusnya itu dengan perkataan Tuhan. Dia terus dengar perkataan Tuhan. Jadi saya setuju dengan ungkapan diam itu emas. Wah, luar biasa. Ada kan istilah seperti itu kan? Diam itu emas. Jadi kalau saudara nggak punya emas, saudara banyak diam aja. Berarti saudara emasnya banyak, saudara. Haleluya, ya kan? Nah, dia diam mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Coba perhatikan. Kalau kita banyak ngomong sama Tuhan, saudara akan kurang peka untuk mendengar apa yang Tuhan katakan. Tapi kalau saudara banyak diam dalam hadirat Tuhan, saudara akan dilatih untuk semakin peka mendengar suara Tuhan. Jadi penting untuk kita belajar diam di sini, ya. Dan kita tahu bahwa untuk kita bisa diam itu nggak mudah. Saya orangnya itu susah diam. Jadi kalau seharian tuh telepon tuh bisa mungkin wah isi saya ngomong kadang kamu nggak capek gitu kayak telepon terus seharian, ya kan? Saya itu susah untuk diam. Kadang ada orang ngomong pun saya kepengennya langsung cut, ya, karena saya pengen itu nguasain itu tipikal saya. Jadi memang buat saya untuk diam itu nggak gampang. Berdiam diri itu nggak gampang. Tapi kita bisa belajar bahwa Yesaya 30 ayat 15, waktu kita berdiam, ya dalam terjemahan lain ditulis kita waktu tinggal tenang itu diam, kita berdiam diri, itu terletak kekuatan kita. Justru kekuatan dalam orang percaya adalah waktu kita banyak duduk diam di bawah hadirat Tuhan. Karena Tuhan sendiri pun mengajarkan, dia sendiri banyak berdua sama Bapa, dia menyingkir dari keramaian untuk dia berdiam diri. Jadi penting dalam hidup kita, kalau saudara pengen mengalami kuasa Allah dalam hidup saudara, saudara harus punya waktu berdiam diri di hadapan Tuhan. Amin. Bahkan saya lihat ada satu ayat yang luar biasa, ya, di Amsal 17 ayat 28. Dikatakan bahwa orang bodoh akan disangka bijak kalau dia itu berdiam. Nah, orang bodoh aja akan disangka ini orang bijak banget. Kalau apa? Orang itu diam. Saya ingat waktu saya masih kecil, itu lomba 17 Agustusan. Wah, ini kalau 17 Agustusan biasanya paling rame lah ya, apalagi kalau di kampung, karena saya tuh orang kampung ya, orang kampung tapi rasa kota, haleluya ya. Jadi saya waktu masih kecil itu ada lomba 17-an, di Koramil ada lomba catur. Nah, saya diajak sama teman saya, sama saudara saya, ayo ikutan lomba catur. Saya udah telat waktu itu, saya kalau nggak salah masih mungkin SMP lah kalau nggak salah, SD atau SMP lah. Waktu diajak main lomba catur di sana udah disiapkan ya, caturnya udah dipasang ya. Saya akhirnya karena datang telat, udah kamu lawan bapak ini. Ketemu seorang bapak, wah bapaknya udah siap, udah diem gini, wah udah diem, dia serius di depan papan caturnya udah dipasang itu, apa bida-bida caturnya udah dipasang semua. Jadi saya datang duduk tinggal langsung main gitu. Bapaknya diem terus liatin seperti ini ya kan. Coba lihat ya, teman saya serius banget kan. Saya pikir, wih ini bapaknya ini pasti jago banget nih. Pasti ini pinternya luar biasa ini. Waduh, ketemu belum apa-apa udah ketemu orang jago ya. Ya udah, karena udah ikut daftar saya ikutan. Saya ikut lomba, saya coba pakai pembukaan yang paling gampang ya. Jadi catur itu ada pembukaan yang paling gampang, yang cuma berapa langkah itu bisa langsung mati gitu. Kalau orang nggak tahu langsung mati itu. Saya coba pakai langkah itu. Ternyata bapaknya itu nggak ngerti, langsung mati, cuma berapa langkah. Saya pikir nih bapak ini pinternya luar biasa. Ternyata bodohnya luar biasa tuh, maaf ya. Karena apa? Karena saya pikir itu diam. Diam jadi saya pikir itu pinter banget, padahal enggak. Lah, kita belajar hari ini ya, bahwa diam itu penting. Filosofi Maria yang kita bisa belajar hari ini adalah kalau saudara mau ngalamin kuasa Allah, saudara harus banyak waktu berdiam diri di hadapan Tuhan. Berdiam diri di sini bukan berarti saudara ngalamun, tidur-tiduran, malas-malasan, tapi saudara fokus untuk mendengar suara Tuhan. Fokus untuk kita apa? Untuk kita bisa terus memperhatikan firman Tuhan. Serap sebanyak mungkin firman Tuhan. Saudara ada waktu, saudara lagi di toko, saudara ada waktu sebentar baca Alkitab,
Saudara ada di mobil, saudara perjalanan, saudara bisa dengar kaset khotbah. Saudara kadang saya sekarang zaman semakin maju, saya sambil tiduran kadang itu Alkitab tuh bisa ada audionya kan saudara, ya kan? Ada audionya kan, jadi bisa ngomong sendiri kan. Sekarang saya setel sendiri, maksudnya pakai audio. Sambil tiduran saya bisa dengar Alkitab. Sebanyak mungkin saya masukkan firman Tuhan ke dalam hati saya. Itu artinya berdiam, ya. Jadi hari-hari ini saya percaya Tuhan mau ajar kita untuk banyak berdiam, fokus sama Tuhan. Berdiam juga di sini belajar kita untuk menjaga perkataan kita. Akan sangat luar biasa. Mungkin hari ini bukan hari-hari yang gampang, ya. Ini bukan hari-hari yang mudah. Tapi kalau saudara bisa menjaga perkataan saudara dengan berdiam diri di hadapan Tuhan, apapun keadaan saudara, saudara bisa terus katakan, semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Wih, ini luar biasa. Amin. Bisa jaga perkataan saudara. Sehingga perkataan yang keluar dari saudara bukan perkataan umpatan, bukan perkataan kemarahan, bukan perkataan kekecewaan, tapi perkataan firman. Sehingga apapun yang kita alami, kita terus katakan, Tuhan itu mau baik, Tuhan itu luar biasa. Haleluya. Itu yang pertama. Filosofi Maria, berdiam diri di hadapan Tuhan. Filosofi yang kedua kita bisa belajar dari kehidupan Maria. Kalau saudara dibaca, ya, di Yohanes 11, ini kisah tentang Lazarus, saudara dari Maria. Waktu dia mati, ya, terus Tuhan Yesus datang, udah 4 hari ceritanya ini, ya kan? Marta datang menemui Tuhan Yesus. Tuhan Yesus belum nyampe ke kampung, masih agak di luar kampung. Marta udah langsung datangi Tuhan Yesus. Tuhan, Tuhan, coba kalau kamu ada di sini, pasti nggak akan mati tuh Lazarus. Dan yang luar biasa, saudara baca nanti Yohanes 11, ya, Maria tuh ada di rumah. Maria nggak ikut Marta. Akhirnya Marta pulang ke rumah dan ngomong sama sama Maria, Maria, kamu dicari Tuhan. Jadi saya pikir nih, ini orang spesial banget nih Maria. Maria dicari Tuhan. Tadi Tuhan ingat sama Maria waktu itu. Dan Maria datang kepada Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Maria? Dia tersungkur di bawah kaki Tuhan dan menangis. Dia tersungkur di situ. Ya, itu di Yohanes 11 nih saya bisa baca. Di ayat yang ke-32. Maria tersungkur dan menangis. Dan yang luar biasa, Tuhan Yesus hatinya masyhur. Dan Tuhan Yesus pun menangis di situ. Saudara akan nggak banyak temukan tentang Yesus menangis. Cuma ada beberapa ayat. Salah satunya adalah di kisah ini. Jadi kehidupan Maria ini dahsyat banget. Kalau kita berdampak buat orang lain, itu luar biasa. Tapi akan sangat jadi luar biasa kalau saudara berdampak buat Tuhan. Haleluya. Karena apa? Karena waktu Maria nangis, Tuhan Yesus ikut nangis. Saudara bayangkan. Berarti Maria itu memberi dampak buat Tuhan Yesus. Saudara bisa menangkap poin ini? Kalau saudara sampai kondisi seperti ini, saya yakin saudara akan berjalan dalam kuasa Allah. Yesus pun bisa dipengaruhi oleh kehidupan Maria. Sampai akhirnya Tuhan Yesus ngomong, di mana saudaramu berada? Yesus akhirnya reaksi di situ. Dan Lazarus dibangkitkan. Ini filosofi yang kedua yang kita bisa belajar kehidupan Maria, yaitu apa? Tersungkur. Ini bicara tentang apa? Kerendahan hati. Kita harus punya kerendahan hati. Ini ilmu yang paling mahal. Kemarin saya ngomong sama Vivi ya, bahwa ilmu yang paling tinggi dalam kita ikut Tuhan adalah kerendahan hati. Semakin saudara rendah hati, saudara ilmunya akan semakin tinggi. Ini nggak gampang ya kan? Ilmu rendah hati. Yang namanya kerendahan hati di sini, kalau saudara lihat, Maria itu, kalau saudara baca tentang Maria itu hobi banget saya pikir. Hobi banget duduk dekat kaki Tuhan. Hobinya itu duduknya dekat kaki Tuhan, tuh Maria. Kalau duduk dekat kaki Tuhan, yang dilihat tuh apa kira-kira saudara? Kaki kan? Betul nggak? Ya duduknya di bawah kaki Tuhan. Yang dilihat sejajarnya itu kaki.
Kaki adalah sesuatu yang nggak berharga. Jarang orang memperhatikan kaki. Orang lebih senang memperhatikan apa? Muka kan. Jadi Maria memposisikan dirinya itu di bawah sekali. Yang dia lihat cuma kaki. Dia nggak lihat muka. Dia nggak berdiri supaya sejajar dengan Tuhan sehingga dia bisa melihat muka dengan muka. No, tapi dia duduk di bawah kaki. Kalau selama kita hidup masih melihat muka orang lain, kamu tuh siapa? Kamu punya apa? Berarti kita masih sombong, saudara. Tapi Tuhan mau kita rendah hati seperti Maria. Yang kita lihat tuh kaki. Kaki adalah sesuatu yang nggak diperhatikan orang. Jarang orang tuh lihat kakinya. Salama yang dilihat kakinya. Ketemu orang dilihat kakinya. Nggak ada, ya kan? Karena kaki orang mungkin nggak penting. Nggak diperhatikan. Bukan sesuatu yang penting. Jadi selama kita hidup, kalau kita merasa nggak diperhatikan orang, nggak dianggap penting, kita mesti enjoy, itu berarti saudara masih punya kerendahan hati. Haleluya. Tangkap poin ini saudara. Amin. Ini filosofi yang kedua yang kita belajar dari kehidupan Maria, yaitu filosofi kerendahan hati. Yang ketiga, filosofi apa yang kita belajar dari kehidupan Maria? Di Yohanes 12, kalau saudara baca, setelah Yohanes 11, Yesus membangkitkan Lazarus. Akhirnya Tuhan Yesus datang ke rumah Maria dan Marta, dan apa yang Maria lakukan di situ setelah Lazarus dibangkitkan? Maria mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak narwastu yang sangat mahal harganya, 300 dinar harganya. Ada kepercayaan tradisi orang Yahudi, seorang wanita itu akan mengumpulkan uang sebanyak mungkin untuk membeli minyak narwastu untuk hari pernikahan. Saya membayangkan berarti Maria itu menganggap Yesus itu seperti ya, ini saya ngomong seperti ya, jangan salah tangkap saudara ya, menganggap Yesus itu seperti suaminya tanda kutip. Bukankah kita tuh calon mempelai dari Tuhan kita? Bukankah kita tuh calon wanitanya Tuhan? Amin. Jadi Maria tuh menganggap Yesus itu segalanya buat dia, sesuatu yang sangat berharga. Saya mau menikah waktu itu juga, walaupun gak punya duit juga, pengennya untuk pernikahan pasti pengen beli sepatu ya yang paling bagus, ya kan? Pengen pakai baju jas ya pakai baju jas yang paling keren, walaupun gak punya duit waktu itu. Pasti pengen yang terbaik, ya kan? Pengen mempersembahkan yang terbaik. Maria mengajarkan kepada kita hari ini tentang apa? Tentang filosofi memberi yang terbaik. Karena Maria tuh bukan cuma memecahkan minyak narwastu yang mahal itu, tapi dia menyeka kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya sendiri. Rambut ini bicara tentang sesuatu yang penting buat wanita, harga diri wanita. Jadi dia lepaskan semua keberadaannya, harga dirinya yang paling dia banggakan itu kepada Tuhan. Saudara harus berani memberi yang terbaik buat Tuhan. Kalau saudara pengen mengalami kuasa Allah terjadi dalam saudara. Banyak orang yang pengen mengalami yang terbaik dari surga, tapi nggak pernah berani memberi yang terbaik buat Tuhan. Itu no way, saudara. Ya, tidak ada sacrifice, tidak ada kemuliaan. Kita belajar, ini poin yang penting yang saya pikir kita harus belajar, ya. Karena untuk melakukan ini memang nggak mudah. Saya ingat waktu saya masih kuliah, saya cuma dapat ini, kebetulan di sini ada mama saya ya. Thank you kemarin doanya terus ya. Mama saya ini lagi dirawat, mau operasi mata minggu depan, mungkin akan dioperasi, terus minta dukungan doa dari semuanya ya. Eh Dulu waktu kuliah saya mungkin pertama kali tahun 90-an dapat uang itu jajan sebulan 75.000 ya, kos-kosan berapa puluh ribu waktu itu ya, terus naik 125.000, 150.000 kalau nggak salah ya. Jadi buat saya itu perjuangan, karena orang tua saya bukan orang tua yang boleh katakan berlebih, kita itu pas-pasan lah semua karena kebaikan Tuhan ya. Saya jadi kalau cari kos tuh yang paling penting ada nasi putihnya ya. Itu buat bertahan hidup ya kan. Jadi kalau saya nggak punya duit, ada nasi putih, itu haleluya ya kan. Dan di situ saya di tengah kondisi seperti itu saya tetap belajar perpuluhan loh saudara. Saya belajar perpuluhan, nggak semudah yang saudara bayangkan.
kadang akhir bulan, belum akhir bulan, saya harus makan nasi putih, beli di warung depan, kerupuk, ya. Nanti kerupuk, yang penting saya ada persediaan kecap sama cengek, sama sambal, udah cukup. Nasi sama kerupuk. Jadi nggak mudah. Kalau saya pikir mungkin, ngapain perpuluhan, buat saya sendiri aja kurang. Tapi saya belajar memberi yang terbaik buat Tuhan. Dan saya alami hari-hari, saya ngalamin blessing yang luar biasa. Soalnya perhatikan, kita itu nabur itu sekali. Tapi nuainya kadang itu berkali-kali. Saudara tangkap itu. Dan sekali saudara nuai, itu kadang jauh lebih besar dari apa yang saudara tabur. Jadi jangan pernah kita hitung-hitungan sama Tuhan. Ya, kasih yang terbaik supaya kita bisa mendapatkan yang terbaik. Amin. Ini filosofi yang kita bisa belajar dari kehidupan Maria. Dan ada 3 kuasa Allah yang kita bisa juga akan nikmati kalau saudara hidup dalam filosofi prinsip dasar yang Maria lakukan dalam hidupnya. Yang pertama, kalau saudara baca di Lukas 10 ayat 42, Tuhan mengatakan bahwa Maria memilih bagian yang terbaik dalam hidupnya, yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi ini blessing yang pertama, yaitu apa? Kuasa menerima bagian yang terbaik dari surga. Wih, ini dahsyat. Saudara harus tahu loh, di dalam firman Tuhan, di Alkitab, ada bagian yang terbaik. Jangan puas dengan yang baik kalau ada yang terbaik. Haleluya. Saudara bisa mengerti, menangkap poin ini? Jangan puas dengan bagian yang baik kalau ada yang terbaik dari Tuhan buat kita. Ciri bagian yang terbaik itu apa sih? Ciri bagian yang terbaik dikatakan di situ adalah sesuatu yang tidak akan diambil daripadanya. Itu bagian yang terbaik. Dan kalau saya mau simpulkan dengan satu kata, ini bicara tentang apa? Kekekalan. Karena kekekalan adalah sesuatu yang tidak akan pernah berhenti dan tidak akan diambil dari kita. Jadi kita belajar sesuatu hari ini, bahwa kalau kita belajar kehidupan kita seperti Maria, saudara akan mengalami kuasa yang terbaik dari surga. Ya, kuasa yang terbaik dari surga itu adalah sesuatu yang tidak akan Tuhan ambil dari kita. Artinya sifatnya itu kekal. Artinya sifatnya itu permanen, akan terus menerus kita akan terima. Coba kalau saudara dapat sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang bagus, mobil yang bagus dikasih, tapi tiba-tiba 1 minggu diambil lagi. Nyesel nggak saudara? Nangis saudara, ya kan? Tapi yang terbaik dari surga itu nggak akan diambil lagi. Artinya permanen, kekal. Ya, makanya kita harus belajar hari ini, ya. Kita harus belajar kasih yang terbaik buat Tuhan seperti Maria. Saya mau kita hari ini praktek, ya. Saya mau hari ini kita praktek. Kita belajar kasih yang terbaik. Simple aja lah. Kalau saudara nggak keberatan nih, kalau saya main gitar kan susah. Kalau saudara nggak keberatan, saudara bisa bangkit berdiri. Kalau berdiri kan ngasih yang terbaik buat Tuhan kan. Tapi kalau nggak bisa berdiri ya nggak apa-apa. Tapi nyanyi yang terbaik buat Tuhan, ya kan? Loh iya loh, ngasih yang terbaik tuh nggak mudah loh. Sacrifice loh saudara, ya kan? Yang pakai celana pendek nggak apa-apa lah. Kadang suruh bangkit berdiri nggak apa-apa. Saya juga pakai celana pendek loh ya saudara. Tapi buat Tuhan nggak apa-apa, ya kan? Kasih yang terbaik. Haleluya. Ya Allah baik, ya Allah baik. Sukakan Tuhan malam ini saudara. Ya Allah baik, Allah baik bagiku. Ya Allah baik, ya Allah
Kita katakan haleluya. Woo. Amin. Thank you. Ya. Tuhan senang loh kalau kita kasih yang terbaik, tepuk tangan yang terbaik, menyembah yang terbaik, ya kan? Saya percaya kalau saudara lakukan ini, saudara akan menerima bagian yang terbaik dari surga. Bagian yang terbaik adalah bagian yang kekal, yang permanen, yang tidak akan berubah sampai kapanpun. Kekekalan itu bukan cuma bicara di surga, di bumi pun ada bagian kekekalan. Karena apa? Karena langit dan bumi bisa berlalu, tapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Firman Tuhan ini bicara tentang kekekalan, saudara. Jadi kalau saudara hidup di dalam filosofi Maria, saya percaya firman Tuhan ini, janji Tuhan di dalam firman ini pasti akan saudara terima. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Yang kedua yang kita akan dapatkan, kuasa dari kehidupan kita kalau kita melakukan filosofi Maria yang tadi saya katakan di Yohanes 11, yaitu waktu Lazarus mati, Tuhan Yesus ketemu Maria, Tuhan Yesus nangis, dan akhirnya apa? Tuhan Yesus ngomong, Lazarus bangkit keluar dari kuburmu. Ini artinya apa? Kita akan mengalami kuasa kebangkitan. Haleluya. Apa yang saudara pegang, Tuhan akan jadikan hidup. Apa yang mati, Tuhan akan jadikan hidup. Apa yang saudara lakukan, Tuhan akan buat berhasil. Ini luar biasa. Saudara pernah bayangkan apa yang saudara pegang, yang orang lain lakukan gak pernah berhasil, tapi dipegang oleh saudara, itu menjadi sesuatu yang berbuah-buah lebat. Ini kuasa yang kita harusnya rindukan terjadi dalam hidup kita. Amin. Saudara akan ngalamin kuasa itu kalau saudara hidup seperti Maria hidup. Dan yang ketiga, kuasa yang kita bisa alamin kalau kita hidup seperti Maria, yaitu di Matius 26 ayat 13. Dikatakan waktu Maria meminyaki Tuhan Yesus dengan minyak narwastu yang mahal itu, Tuhan ngomong seperti ini, apa yang dilakukan oleh Maria ini, dimanapun Injil diberitakan, maka apa yang dilakukan itu akan diingat. Diingat sama orang aja senengnya luar biasa. Ada si Yudi, udah lama gak ketemu, wih, langsung berbunga-bunga. Wes, ada Merlin, kemana aja Lin? Padahal kita juga kadang lupa, ya kan, sama orang itu. Siapa? Ya gue pikir siapa. Tapi orang itu ingat sama kita aja seneng banget kan. Ada Ibu Suli ya, itu kan misalkan. Padahal Ibu Suli udah nggak ingat sama orang itu. Kita seneng kan. Apalagi diingat sama Tuhan. Wow, ini luar biasa. Haleluya. Saya ketemu dengan seorang anak laki-laki, ya dia udah lama nggak ketemu. Tiba-tiba, Ko Rudi ketemu di gereja. Waktu saya pelayanan khotbah di gereja lain. Ko Rudi, masih ingat sama saya nggak? Ingat, tapi saya lupa namanya. Dulu kan saya dulu diajak Ko Rudi dibaptis. Saya dibaptis sama Ko Rudi dulu. Karena saya waktu zaman itu saya punya target sama istri saya dulu, masih pacar saya. Tiap bulan saya pasti bawa orang untuk dibaptis. Ya. Dan ini salah satu orangnya. Dia masih ingat sama saya. Walaupun saya udah agak lupa. Wah, itu seneng banget. Diingat orang seperti itu seneng banget, ya kan. Apalagi diingat sama Tuhan. Jadi, saudara harus bisa ngalamin kuasa diingat oleh Tuhan ini. Waduh, ini wonderful. Ini luar biasa. Ya, saudara akan menjadi orang yang akan disayang oleh Tuhan. Kemana-mana Tuhan akan ingat dengan saudara. Saudara akan menjadi orang yang akan spesial di mata Tuhan. Itu luar biasa. Banyak orang yang ngomong Tuhan baik. Semua orang Kristen pasti ngomong Tuhan itu baik. Semua orang Kristen mungkin ngomong Tuhan itu sayang sama dia. Semua orang Kristen pasti ngomong itu. Masalahnya, apakah saudara sendiri mengalami Tuhan itu baik buat hidup saudara? Masalahnya, apakah saudara ngerasain Tuhan itu sayang sama saudara? Kalau cuma ngerti Tuhan sayang sama saudara, semua orang pasti ngomong yes. Tapi masalahnya, apakah saudara ngalamin hal itu? Kalau saudara hidup seperti Maria, saudara akan ngalamin itu. Karena saudara menjadi orang yang disayang oleh Tuhan. Saudara menjadi orang yang diingat oleh Tuhan. Haleluya. Saya kemarin nganterin mami saya pulang dari Jakarta, cek mata. Pulang tuh di rest area kita makan. Saya tiba-tiba pengen makan soto mie gitu. Jadi kemanapun kadang saudara harus libatin Tuhan tuh dalam segala hal. Mau makan pun saudara harus tanya sama Tuhan. Ya apapun juga. Saudara lihat,
Tuhan pasti akan bekerja. Waktu saya makan sotomi, terus saya beli kerupuknya itu kerupuk kayak kerupuk Palembang tuh yang gede gitu. Itu mahal, saya yakin pasti kerupuknya mahal, ya kan? Terus anak saya suruh bayar, saya nggak kenal sama penjualnya, saya nggak ngerti, ya kan? Itu kerupuknya itu harganya berapa? Mungkin puluhan ribu lah. Tapi waktu dibayar, yang beli ini nggak mau dibayar kerupuknya katanya. Jadi udah digenepin aja, misalkan harganya 50.000, ya udahlah mungkin 30.000 atau 40.000, pokoknya jadi kayak kerupuk loh, ini kan makan kerupuk loh, ya udahlah segitu aja katanya, bayarnya segitu aja, berarti kayak kerupuknya nggak bayar gitu kan. Saya merenung hal itu, saya kadang kepikir, aduh Tuhan tuh sayang banget ya kayaknya ya, kayak kita tuh kayak orang, aduh disayang banget sama Tuhan sampai Tuhan mikirin sampai hal yang kecil gitu pun Tuhan kayaknya, udah nih gratisin aja gitu, kayaknya udah nggak usah bayar. Itu kebaikan Tuhan. Tuhan tuh luar biasa. Saya harus ngalamin seperti itu. Tuhan sayang sama saudara semua di sini. Amin. Saya percaya 3 kuasa ini akan saudara alamin kalau saudara hidup melakukan filosofi seperti apa yang Maria lakukan. Tuhan memberkati, tetap semangat. God bless you. Terakhir ada ayat hafalan. Oke? Ayat hafalan kita Matius 12 ayat 36. Kita baca sama-sama. Matius 12 ayat 36. 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Jadi kita harus jaga perkataan kita sungguh-sungguh. Seperti Maria, jaga perkataan, banyak diam di hadapan kaki Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan, mungkin Pak Pur akan menyampaikan pengumuman. Maaf ya kalau saya agak mulur sedikit nih ya. God bless you. Ya, Salam. Pengumuman saat ini ya, untuk yang mau lihat di YouTube, Aruna 1 ini bisa lihat di YouTube ya, dengan tulis Aruna 1, subscribe, lalu di WA Center Aruna 1 ya, dan Pascal nomornya ada tercantum di layar. Aruna 1 dan Pascal ini, di mana Aruna 1 ini untuk bagi yang belum ikutan kul persekutuan yang setiap hari Selasa, kalau mau ikutan kul bisa kontak ke WA yang center tadi. Lalu kulnya ada di beberapa tempat, bisa dikontak juga ke center ya, untuk diarahkan kemana, seperti itu. Lalu juga hari Rabu nanti minggu depan ada HWO, Healing Worship Online, yang akan dibawakan oleh Pak Williar. Ya. Lalu fellowship 1 jiwa yang sekarang ini kita adakan bisa diberitakan ke teman-teman untuk ikutan, dan ini diadakan 1 jiwa setiap hari Jumat. Ya, jam 7 malam ini. Jam 7 malam ya. Lalu yang berikutnya ibadah. Nah, untuk ibadah on-site Aruna akan diadakan tanggal 7 November. Tapi yang sekarang sudah ada on-site-nya, yaitu di Regency, di Soekarno-Hatta, Gede Bage, Piset, dan Barsi. Ya, itu segitu pengumumannya. Bisa dilihat jam-jamnya, kebanyakan jam 8, ada jam 12, Soekarno-Hatta jam 8, jam 12 ada. Baranang jam 8, Istana Regency jam 8. Ya. Piset jam 9, Gede Bage jam 9. Dimulainya. Ya. Sudah pengumuman sampai segini saja. Silakan Pak Rudi. Ya, terima kasih Pak Pur. Jadi saudara bisa nanti cek ya di GBI Sukawana juga ada nanti untuk tahu linknya untuk ibadah onset yang cabang-cabang yang udah buka, caranya juga ya. Arahkan jemaat yang
terdekat ke tempat ibadah yang terdekat ya. Kita semua satu lah ya. Kadang saya ada jemaat dari yang dekat ke arah Regensi, saya arahkan ke Regensi, yang ke arah Piset ke Piset, semua sama-sama ya. Kita satu keluarga di Sukawarna ya. Dan sekali lagi yang saudara mungkin pengen minggu depan kita mau bahas apa, saudara tolong tulis di komen ya. Nanti minggu depan saya akan coba bahas seperti apa yang saudara mungkin lagi butuhkan hari-hari ini. Jadi ini saya akan coba pilih ya yang topik apa yang paling banyak, nanti saya akan coba angkat itu sebagai seri yang baru untuk minggu depan ya. Mungkin saudara butuh keluarga atau mungkin bisnis atau tentang membangun relasi atau pacaran atau apa aja coba ya. Tapi ya semampu saya ya, kalau saya nggak sanggup ya saya nggak akan paksakan ya. Tapi semampu saya akan coba lakukan yang terbaik ya. Untuk supaya kita bisa sama-sama belajar. Puji Tuhan. Kita akan ngobrol sebentar di segmen fellowship. Ada kita akan didoakan juga, ada beberapa pokok doa yang masuk, ada beberapa juga yang izin, Pak Anita, Bu Cahyo yang nggak bisa hadir karena sakit ya. Ya sebetulnya saya juga kadang merasa juga bersyukur ya, karena kadang ada yang nggak bisa ikut izin ke saya gitu. Jadi ngerasa padahal nggak perlu izin kan, ini kan bukan sekolahan ya kan. Tapi saya merasa berarti anak-anak rasa kita itu udah kayak udah satu keluarga gitu kan. Jadi rasanya kalau nggak datang nggak ngasih tahu kayaknya nanti gimana gitu. Jadi saya ngerasa aduh saya itu seneng banget gitu rasanya kita sebagai satu keluarga ya. Tapi sebetulnya nggak perlu izin sih ya. Eh ada juga di Facebook, saya mau sapa dulu ya. Kita sama-sama lambaikan tangan ya buat teman-teman di Facebook. Ada Miwan, Iwai, Linawati, Tante Lili ya. Ada Santi, ada An-An, Ima dan lain-lain. Shalom semuanya. Tuhan memberkati berlimpah. Haleluya. Nanti kita akan doakan juga untuk Ibu Priska ya supaya rumahnya cepat bisa laku. Kita percaya kadang rencana kita bukan rencana Tuhan ya. Percaya aja Tuhan pasti atur semua yang terbaik untuk Ibu Priska dan keluarga ya. Kita nanti akan sama-sama doakan. Paling itu aja. Mungkin ada di antara saudara ada yang mau disampaikan sesuatu, saksian atau mungkin ada yang mau tanya sesuatu, silahkan. Saya kasih waktu. Saya kasih waktu 2 detik ya. 1, 2 nggak ada udah berarti. Ada. Jadi untuk Aruna bulan November kita udah mulai onset ya. Ada 4 kali ibadah, nanti jamnya saudara bisa lihat, kita masih atur yang terbaik ya. Memang kalau saya sendiri mengembalakan di ibadah yang pertama ya, ibadah ke-1. Tapi ya semuanya sama aja lah ya. Mau yang kedua bisanya atau ketiga, keempat sama aja. Yang penting ibadah ya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Oke, kalau nggak ada? Sebelum kita doa. Ada ya? Siapa ya? Boleh langsung ngomong aja. Pak Hakim, sehat Pak Hakim? Sehat Pak, puji Ya, Tuhan. puji Tuhan. Pak Hakim tinggalnya di Cijerah ya, Pak Hakim ya? Iya Pak. Oh ya, oke. Saya kayak Tuhan aja ya tahu bisa rumahnya di Cijerah. Kok bisa tahu? Karena saya datanya lengkap ya. Kadang orangnya sok penasaran ya. Hari ini juga ada saudara kita Ervan dan Fani yang kemarin kita dukung doa juga sudah melahirkan ya. Fani udah melahirkan, bukan suami yang melahirkan ya, istrinya yang melahirkan ya. Melahirkan anak ya, puji Tuhan. Yang terjadi di dalam hidupku selalu ku berkata Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik.
Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami terus katakan Engkau baik Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kirala barala 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 barala. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersatu hati malam ini berdoa untuk Ibu Priska. Biar Tuhan yang pimpin, Kau yang tahu kebutuhannya Tuhan. Untuk rencana dia menjual rumahnya, Kami percaya Tuhan yang ambil alih untuk segala sesuatunya. Biar apa yang menjadi keputusannya semuanya berasal dari Tuhan. Kami percaya Tuhan sanggup mencukupi semua yang dia butuhkan. Kami percaya Tuhan yang akan pimpin untuk pertemukan dengan orang yang tepat, di waktu yang tepat dengan harga yang terbaik. Tuhan, kami bersyukur terus penuhi keluarga Ibu Priska dengan damai sejahtera-Mu, dengan sukacita-Mu, penyertaan perlindungan Tuhan sempurna atas keluarga Ibu Priska, untuk suami, anaknya, semuanya Tuhan. Terima kasih buat hari ini, juga untuk Ibu Anita dan Pak Cahyo yang sedang sakit. Tuhan juga jamah, pulihkan, sembuhkan sempurna dalam nama Yesus. Apapun sakitnya, kami percaya lebih darah Yesus, Tuhan jamah, sembuhkan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang bisa hadir malam ini di ruangan Fellowship Satu Jiwa. Tuhan, Kau yang tahu kebutuhan setiap anak-anak-Mu satu persatu. Semuanya terbuka di mata-Mu Tuhan, tidak ada yang tertutup. Aku berdoa sebagai hamba-Mu Tuhan, belas kasihan-Mu atas setiap anak-anak-Mu, terus anugerah-Mu berlimpah. Buat kami menjadi orang-orang yang diingat oleh Tuhan. Buat kami menjadi orang-orang yang disayang oleh Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami adalah biji mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu berlimpah atas kami Tuhan. Biarlah terus penuhi setiap kami dengan kasih ilahi, supaya kami mengasihi Tuhan lebih lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Keluarga demi keluarga semua diberkati. Kesehatan anak-anak-Mu diberkati. Semua ibadah onsite maupun online diberkati. Kami percaya bukan cuma gereja kami yang diberkati, semua gereja-gereja-Mu di bangsa ini dipakai oleh Tuhan untuk penuaian yang terbesar dan yang terakhir. Berkati pemerintahan negeri ini, keamanan negeri ini. Berkati sekolah, kampus-kampus yang sudah mulai dibuka Tuhan. Semuanya aman Tuhan, dalam nama Yesus. Tidak akan ada lagi gelombang yang ketiga. Kami berdoa Tuhan, anugerah-Mu, belas kasihan-Mu atas bangsa ini Tuhan. Nyatakan kemurahan-Mu Tuhan atas Indonesia. Selamatkan Indonesia Tuhan. Selamatkan Indonesia Tuhan. Kami percaya hati-Mu atas Indonesia. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan pemimpin-pemimpin bangsa ini. Berkati Tuhan pemimpin juga gereja di tempat kami beribadah. Setiap jemaat-Mu, setiap pelayan-pelayan-Mu, semua Tuhan berkati Tuhan. Berkati kota ini, damai sejahtera-Mu atas kota Bandung. Terima kasih Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan selesaikan acara ini, kami percaya berkat Tuhan sempurna atas setiap kami. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah, anugerah dari Allah Bapa di sorga dan mana Tuhan Yesus Kristus bersama yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Percaya sama-sama katakan amin. Thank you semuanya ya. Tetap semangat, jaga kesehatan. God bless. Usiana, Pak Hari, Pak Sukanto, God bless ya, Ellen, Jumat, Jiwa, Bu Lili, Tante Lili, semuanya Tuhan berkati. Pak Gunawan, Pak Yusuf, Pak Firdaus, Bu Liwa, God bless, Pak Gunawan, Bu Yenima, Adit, Dedi, ya Allah baik.
Aku lagi kamu Semuanya Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Haleluya.